Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika saya memperkenalkan diri, nama saya Ismail Muhammad Bilantrop, NRP 24.10111. Kemudian saya dari grup WED Strip 30. Untuk shift saya yaitu Rabu jam 10 sampai dengan 12 WIB. Untuk asisten saya yaitu Kang Kakak Pramudia Putra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Eh, Microsoft Excel adalah pemrograman aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, dan menganalisis data numerik dalam bentuk tabel. Nah, untuk kegunaan Microsoft Excel ini sendiri, banyak digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti analisis data, pengolahan data statistik, pembuatan grafik, perencanaan anggaran, dan pengelolaan database sederhana. Eh, dan ini adalah beberapa kegunaan utamanya, yaitu pengolahan data, penghitungan data analis, pembuatan visualisasi, otomatisasi, dan pemrosesan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya itu sendiri, yaitu kelebihannya ada user interface yang mudah dipahami dan digunakan, kompatibel dengan berbagai sistem operasi seperti Windows dan macOS, memiliki fitur lengkap untuk pengolahan data, analis, dan visualisasi. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, yaitu ada memerlukan sesi berbayar untuk penggunaan penuh. Kemudian kurva belajar untuk fitur lanjutan bisa cukup tinggi bagi pemula. Kemudian ada interface software Microsoft Excel. Nah, interface Microsoft Excel ini sendiri dirancang untuk kemudahan penggunaan dengan elemen-elemen yang intuitif dan terorganisir. Dan berikut adalah komponen-komponen utama dari interface itu sendiri, yaitu ada ribbon, workbook, dan workshop, kemudian ada formula bar, status bar, quick access toolbar, dan elemen lainnya. Dan ini adalah contoh gambar dari interface itu sendiri. Kemudian yang kedua, bab kedua yaitu ada bahasa pemrograman Pascal. Nah, bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat prosedural dan struktural. Kemudian ini dikembangkan oleh ilmuwan komputer Swiss yaitu Niklaus Wirth pada tahun 1960-an dan dirilis secara resmi pada tahun 1970. Untuk kelebihan dan kurangnya sendiri, yaitu kelebihannya ada struktur dan keterbacaan yang baik, keamanan tipe data, dan kurangannya ada kurang fleksibel untuk pemrograman modern, dukungan library yang terbatas, dan performa dan skalabilitas. Kemudian interface software Windows Free Pascal ini sendiri adalah compiler dan interpreter open source yang kompatibel dengan standar Pascal, termasuk Turbo Pascal dan Delphi. Kemudian di platform Windows, interface-nya tidak memiliki GUI bawaan seperti IDE modern, tetapi dapat diakses melalui beberapa cara utama, yaitu melalui CLI atau Command Line Interface, kemudian melalui Integrated Development Environment atau ID terintegrasi. Kemudian ada pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, terstruktur, dan terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan tugas tertentu. Nah, untuk algoritma itu sendiri, contoh sederhananya itu ada algoritma menghitung faktorial dalam pseudocode. Kemudian yang ketiga adalah ada bahasa pemrograman dan R Studio. Untuk definisinya itu sendiri yaitu bahasa pemrograman R adalah bahasa pemrograman open source dan lingkungan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk analisis statistik, pemrosesan data, visualisasi, dan pemodelan matematis. Untuk kelebihan dan kekurangan itu sendiri, yaitu kelebihannya ada spesialisasi di statistik dan visualisasi, komunitas dan ekosistem paket yang kaya, gratis dan open source, fleksibilitas untuk analisis eksploratory. Untuk kekurangannya itu sendiri yaitu kurva belajar curam, performa lambat untuk data besar, kurang cocok untuk pemrograman umum. Untuk interface Software Studio adalah Integrated Development Environment atau ID open source yang paling populer untuk bahasa R, dikembangkan oleh RStudio Inc. atau sekarang bagian dari POSIT. Dan komponen utamanya itu sendiri yaitu ada short fan, console fan, environment atau story fan, file atau plots atau package atau help fan, kemudian ada fitur tambahan. Untuk jenis-jenisnya itu sendiri dari visualisasi data R ada eh, grafik dasar, histogram dan density plot, box plot dan p-line plot, heatmap, grafik interaktif dan 3D, peta atau geospatial. Eh, Mungkin sekian untuk materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.